gue lagi lewat malam waktu jam 2, gue lupa dari mana gitu. Pokoknya seingat gue tuh Bintaro. Kok itu nggak ada pala, mana palanya ya? Ditenteng palanya. Gue gerak cepet kan, gue bagi segala macem. Itu kotak nasi itu 10. Oke. Tapi kurang 2. Win tadi tuh ada nenek-nenek, tapi tuh serem di tempat aku katanya. Mukanya berubah terus. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap lakukan protokol kesehatan ya. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan ya. Dan juga pakai hand sanitizer. Karena kali ini gue di studio cuma sendirian, jadi gue nggak pakai masker. Tapi tadi gue ke kantor gue pakai masker kok. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita atau Queen akan bercerita tentang pengalaman horor ya. Dia pernah bekerja di rumah hantu. Sebagai apa? Ya nantilah kita dengerin ceritanya. Tapi yang pasti pas gue pertama kali Queen cerita, gue bilang wah ini seru banget gitu. Maksud gue selain cerita horor ada cerita sisi humanisnya yang bisa kita dapat pelajarannya ya. Oke, gue akan langsung invite Queen aja. Kita pakai aplikasi Zoom Meeting. Oke, sebelum gue lanjut manggil Queen, gue mau ajak teman-teman untuk support indie.go.traveler melalui berdonasi melalui akun Saweria yang ada di sebelah kanan gue barcode-nya. Teman-teman bisa scan barcode-nya dan bisa langsung berdonasi di situ. Dan kalau emang nggak bisa scan barcode ada linknya di bawah, teman-teman bisa klik linknya di bawah. Dengan teman-teman berdonasi melalui Saweria itu teman-teman mendukung kami untuk terus menyajikan konten-konten yang menghibur buat kalian. Lalu kalau teman-teman mau beli merchandise, official merchandise dari indie.go.traveler, link Tokopedia juga ada di bawah ya teman-teman ya. Sekali lagi silakan teman-teman beli official merchandise sehingga kami bisa membuat konten yang menarik dan menghibur kalian semua ya. Dan juga nontonnya jangan di skip ya. Follow juga Instagram indie.go.traveler ya. Terus mana nih Queen? Sebentar. Halo Queen. Halo anak-anak di belakang. Hai Kak Bobby semua. Coba tolong itu absen dulu siapa aja yang mulai dari sebelah kiri. Kiri mana kiri? Lu pakai sebelah kiri, gua nggak pakai kanan, Bob. Yang paling dekat tuh, yang paling dekat lu tuh. Oh, paling dekat sini. Nih. Ini ada Aurora. Oh, dari situ malah. Ada botak. Astaga, Aurora. Terus ada si Michiko, oke. Siapa? Charlotte, halo. Ini ada si Luna. Halo Sukanya Luna. kopi hitam. Sukanya kopi hitam. Bisa pada makan mereka? Yoi. Nah, di sana geng besar ada si Sasha, Keisha, Sabrina. Sasha, Keisha, dan Sabrina. Halo kalian semua. Dan ini Malampir. Malampir gak tuh? Kali ini kan topiknya kita akan membahas pengalaman Queen waktu kerja di rumah hantu. Tapi sebelumnya sebelum kita masuk ke topik, lu lihat yang postingan Instagram yang gua kirimin nggak, yang di tenda-tenda itu? Tenda biru. Bukan tenda biru. Apa ya? Ini yang dari yang kuntilanak lari ya? Iya. Lu lihat itu? Oh iya. Udah lihat? Udah. Apa komentar lu? Itu Roger. Hah? Ajib sih. Ajib. Serius, jadi itu video real ya? Iya. Wow. Alik. Bisa jelas gitu ya. Jadi
Ini Kita video, lihat ya. ya, ini video gue di tag sebenarnya, di mention sama teman-teman dari Bali. Waktu itu gede nge-tag gue juga, sama Agung dari Mas Bali. Agung. Ya, Mas Agung dari Bali nge-tag ini dari akun Instagram denpasar.viral gitu. Dia nge-tag ke gue gitu. Alik loh, lagi camping tiba-tiba ada kuntilanak lewat. Kartunya vampir. Hah? Vampir? Berada pada fluktuasi yang kurang menguntungkan. Jika kelaparan maka akan menyerang yang bukan semestinya. Tak ada yang menyadari sampai semuanya terlambat. Berarti itu tempat itu lumayan rame astral, dan itu mereka kayak ya berani-beranian aja tinggal di situ. Lagi camping sih mereka. Lagi camping. Ya bagus nggak hilang. Oke, kita juga kartu kedua ada mimik, implementasi dari makhluk hidup lainnya, adaptasi dalam bentuk fisik serupa untuk mengelabui, manipulasi pikiran agar tak harmonis, memanfaatkan kelemahan setiap hati yang tak menyadari. Jadi dia itu di sana memang bisa dikatakan camping itu mengganggu. Oh, yang orang yang camping mengganggu makhluk lain, makhluk astralnya. Karena memang di situ tuh dasarnya rame ya kegiatan mereka, terus tiba-tiba ada makhluk lain ya kan, orang kaget kan si setan itu. Oke. Lalu terakhir ada berkumpul karena persamaan, menghimpun kekuatan yang membawa petaka, penderitaan yang disebabkan situasi membawa musibah untuk yang bersinggungan. Maka tadi dibilang bagus nggak hilang, bagus balik. Iya. Bagus cuma selewat doang tuh Kunti ya. Bagus cuman set gitu doang. Iya. Belum rajanya yang ngomong. Astaga. Ya udah teman-teman, hati-hati ya kalau yang lagi mau camping lagi. Ya waspada lah. Ya hati-hati ya. Oke. Ya tadi itu video itu apa dari denpasar.viral tadi tuh gue di tag sih sama teman-teman dari Bali. Jadi nggak apa teman-teman kalau emang mau infoin atau kita biar reaction videonya atau penampakannya, silakan aja tag ke akun Instagram indie.guru-traveler, nanti kita coba akan bahas ya bareng Queen ataupun yang lainnya ya. Oke. Tapi saat ini kita mau ngebahas tentang Queen ternyata pernah kerja di rumah hantu loh. Rumah hantu. Itu tahun berapa, kalau Queen? Yang penggemar rumah hantu pasti tahu, pasti kenal aku. Serius tahun berapa ya? Udah lama kok. Kan gue terkenal. Kan gue kan terkenal setan. Lu terkenal sama setan lo. Bukan sama orang. Sama orang. Udah lama itu. Gue tuh kerja di rumah hantu tuh 2000-an berapa. Udah lama sih, gue lupa. Gue tuh gak pandai mengingat sih. Oke. Gue udah lama. Banyak sih hal-hal seru yang namanya rumah hantu ya kan. Kalau nggak seru kita nggak kepake. Sebagai apa lo di sana? Gua desain grafis, makeup horror, talent, ya sekenanya aja. Sekenanya. Jadi lo beneran yang make upin talent di sana? Jadi kalau di rumah hantu itu kan pasti ada yang buat foto di depan, foto bareng hantu gitu kan. Itu gue make upin, foto langsung jadi, itu gue make upin. Ntar kalau udah tugas selesai, ya gue akan make up juga, gue ikut jadi foto season tersebut. Oke. Nah, tapi talent yang di dalam rumah hantunya itu lo juga yang make upin? Kalau talent di dalam rumah hantu itu make upnya kita nggak full, karena kan kita kan di dalam itu pasti gelap banget sih. Kita cuman adrenalin nyalinya sih kostum sama wangi-wangian, sama musik, sama gembrengan suara biasanya. Ambience-nya lo yang handle itu. Jadi kalau untuk make up di talent di dalam itu nggak parah, paling cuma darah, putih, terus baju gitu doang. Nah kalau untuk make up yang serem banget atau yang ekstrim ya itu yang untuk hantu luar kan, hantu foto kan. Ya, yang biasanya di area-area depan lah ya, di depan sebelum mereka masuk ke rumah hantu ya.
Dia cewek bayaran. Cewek bayaran gak tuh? Udah Diba jadi hantu bayaran lagi. dibayar buat difoto gitu. Iya. Tapi make up hantu. Nah, biasanya kalau lu make upin karakter hantu, lu inspirasinya dapet dari mana? Gue ngambil dari kisah yang gue lihat, kisah nyatanya si muka hancur itu terus. Oke. Bisa gue rata-rata hantu itu lukanya tuh itu doang. Kalau nggak hancur sebelah kiri, sebelah kanan, mulut robek, gigi somplak, mata copot, kayak gitu-gitu doang. Kita akan susah make up kalau untuk yang kepala buntung, tangan buntung. Lah iyalah, karena masa kasihan kepalanya kan dibuntungin. Anggota badannya yang pegel kan. Gue pernah coba bikin kepala buntung ya. Si dalam yang punya badan itu yang pegel karena kan kita harus jadi orang pendek. Oh, oke. Kita harus jadi orang pendek, orang kecil. Dan nanti gue akan bikin kepala buntungnya itu seolah-olah berjalan. Oh, gitu. Gue dapet itu kepala buntung di daerah Bintaro. Bintaro gue nemuin dia kepala buntung itu. Cuman gue nggak ngeliat dia secara papasan gitu. Gue lagi lewat malam waktu jam gue lupa dari mana gitu. Pokoknya seingat gue tuh Bintaro. Kok itu nggak ada pala, mana palanya ya? Ditenteng palanya. Ditenteng. Berarti setiap karakter atau makeup yang lo buat untuk show di rumah hantu itu lo lihat dari sosok yang beneran lo lihat? Iya, dari sosok asli. Jadi gue akan mall itu tutup jam 10. Nah, dari mall tutup itu bersihin wahana, hitung talent semua lengkap tuh udah selesai, mereka pulang. Nah, gue akan melayap nih, gue minta anterin temen gue atau minta anterin bos gue, kita ke kuburan tengah malam, gak usah masuk pinggir-pinggiran jalan aja, gue bilang. Si bos gue juga, Win, kita emang kerja di rumah hantu, cuman nggak jurik malam juga kali. Ke kuburan anjir tengah malam. Iya, gue butuh inspirasi karena waktu itu gue show di Surabaya, gue mentok karena itu udah lama banget kan. Dia show-nya tuh hampir 3 bulan dan itu hantu yang gue bikin itu kayaknya monoton aja, cuman beda kostum, beda harus kemarin mereka lukanya di kiri, ini di kanan, bedanya itu doang. Gue jadi nggak enak kan. Ya udah akhirnya tengah malam gue keliling-keliling ke kuburan-kuburan, dari kuburan Belanda sampai kuburan biasa gue datengin. Astaga. Nah, ternyata yang banyak itu ya di pemakaman biasa. Malah kalau pemakaman Belanda cantik-cantik, ini apa yang gue mau ambil make up-nya. Lain hal kalau gue ini ya, kalau gue flashback atau gue lihat kenapa mereka meninggal, mungkin itu makan waktu. Gue maunya ngelihat langsung serem, udah gue kerekam di otak, besok gue kerjain. Biasanya gue akan minta izin ke mereka, gue pinjem muka lu supaya bisa gue make up untuk sebagai model. Nah, ada yang mengikhlaskan begitu saja, tapi ada yang minta ini itu. Nah, yang minta ini itu gue nggak akan kasih. Oke, dan nggak akan lo bikin make upnya? Gue nggak akan bikin, karena kalau gue paksakan nanti malah si model itu bisa kesurupan. Oke. Karena untuk makeup horror itu nggak semudah apa ya, nggak segampang itu sih. Semua orang bisa makeup ya kan, itu kan suatu seni. Cuman ya si yang punya borok itu mau nggak? Oke. Nggak gampang, jadi kayak kita harus negosiasi dulu. Kalau emang dia nyaman sama kita, mereka pun akan bantu. Oh coba dah, ibaratnya kita kayak nanya alamat sama dia. Coba lu ke kuburan sebelah no, ada no yang mukanya lebih serem daripada gua. Set deh. Mereka akan kasih referensi. Ya, udah. Bilangnya dari gua gitu. Oh iya. Jadi nggak ada debat-debatan lagi. Jadi udah Queen, bilang aja lu temen gua setan ini, bilang aja setan ini lu temen gua. Bilangnya kayak gitu kata gue. Iya, oke. Akhirnya gua ke kuburan sebelah, gua akan lihat gitu. Tadi saya dapat dari si Mbak yang di bawah pohon. Oh iya, tanya. Buat apa? Tanya. Ada keperluan pekerjaan. Nah, udah dia akan menampilkan sosok itu.
Sosok yang Hmm. serem, yang benar-benar sampai parah, terus gua, ya jangan parah-parah juga. Kayak yang hancur, yang matanya tuh ngegelinding, terus sampai dia kan dia Ngegelinding. ngeraba-ngeraba gitu kan, ngeraba-ngeraba. Pak, dia tuh ngeraba-ngeraba tanah kan. Aha. "Cari apa, Pak?" Bilang. "Mata saya kemana?" Yah! "Oh, ya udah, kalau kalau matanya nggak ada, udah nggak usah, nggak apa-apa," aku bilang. "Saya cuma perlu ya kayak gini juga cukup." Padahal udah lumayan, menurut gua udah hancur, yang Ah. robek sampai sini, Alah. terus ini tuh kekelupas, jadi kayak giginya sini semua kelihatan. Alah, alah. Terus banyak belatung di Alah, kukunya alah, dia. alah, alah. Menurut gue udah cukup kan. Oh ya udah kalau cukup begini. Terus paling karena rasa terima kasih ya gue tinggalin rokok. Kalau dia nggak minta, gue tetap ya namanya bertamu ya kan, gue Nah, akan bawa sesuatu sebagai ucapan oke. terima kasih doang. Oke. Oke. Ya karena tadi ya minta izin untuk direpresentasikan ke orang ya melalui orang lain Diaplikasikan gitu ke kan. ke manusia. Gue pernah berapa kali ya tiap gue make upin si talent itu, si sosok yang punya muka, dia mantengin di belakang, dia akan kasih tahu, "Ini kurang dalam, ini kurang berdarah, ini kurang apa." "Oh, lu yang ngatur dah," kata. Jadi lu lagi make Itu upin kan talentnya, di belakang lu itu si dia sosoknya. dia dia di dia di samping gua kayak ngepas banget gua sini, Cah, kayak ngepas banget. capek. Jadi dia akan kasih lihat luka-luka detailnya dia di mana tuh di itu. Dia yang kasih unjuk. Oh, alah. Kok ngeri. Oke, tapi dari pengalaman itu kan berarti wahana itu dalam satu tempat itu dia durasinya berapa lama biasanya, Queen? Kalau lu berani, lu jalan santai Enggak, itu maksud gua bisa lu buka wahana di satu kota itu buat berapa oh, lama? 2 berapa minggu kah? lamanya? Paling cepat sebulan, paling lama 3 bulan. Oh, antara sebulan sampai 3 bulan. Dan make up karakter itu lu setiap hari ganti? Harus ganti, kalau enggak bos akan komplain. "Yang Eh, lain Queen, masa gini-gini doang?" Gitu, tiap hari. karakter mukanya itu setiap hari ganti orang, ganti sosok. Ganti. Jadi misalnya sebenarnya sih permanen, misalnya si dia nih bagian depan, terus ada beberapa orang bagian main dalam. Cuman kalau yang bagian depan lagi capek, ya kita akan rolling kan. Tapi biasanya kita akan rolling karena harus merasakan jadi talent di dalam itu seperti apa, nggak gampang. Enggak, maksud gue Untuk berarti lu akan mencari inspirasi misalnya 30 hari deh. 30 makhluk lu setiap hari harus kelilingin. Setiap hari, makanya gue kalau sekalinya pergi, gue akan benar-benar kosongin otak gue, memori gue, supaya gue inget nih detail-detail dari muka-muka si setan, terus tempatnya di mana. Jadi gue akan panggil, gue pinjem muka lu, tolong bentuk dengan baik luka itu. Tuh, anjay. Jadi biar langsung kelihatan kan. Anjay, setiap hari lu nyari inspirasi. Setiap hari ke kuburan. Ya. Kan main. Setiap hari ke kuburan, atau enggak gue kayak kalau YouTube itu kan gue nggak terlalu nangkep energinya ya kan, karena udah banyak editan kan. Iya. Jadi gue akan terus ke kuburan ya satu-satu cara ya kuburan, atau enggak kata orang, oh tempat sana serem nih, ya gue akan ke sana. Misalnya meninggalnya karena kecelakaan kah, pembunuhan kah, itu kan pasti ada luka dong. Iya, gue akan kejar lukanya itu. Gue kejar lukanya. Wow. Tapi apa yang menarik dari lo bekerja di Rumah Hantu Queen? Dengan maksud gue gini, lo yang indigo, yang sensitivitas terhadap ya bisa lihat setan lah gitu loh ya. Tapi kerja di tempat itu setan buatan gitu. Apa yang menarik menurut lo? Namanya rumah hantu kan pasti banyak banget sensasinya kan. Padahal orang tahu lu untuk dibayar, lu mau ditakutin aja lu mesti bayar, kasarnya gitu kan. Iya, benar. Iya, jadi kalau untuk hal-hal spiritual atau goib yang gue pernah alamin, talent gue tuh ada 10, ya kan, ada 10 model, 10 talent, termasuk yang
photo session di depan itu. Hmm. Nah, udah waktunya makan nih karena wahana udah panjang banget, pengunjung udah panjang, kita nggak bisa break makan, jadi makan di tempat. Setelah makan di tempat, gue gerak cepet kan, gue bagi segala macem. Itu kotak nasi itu 10. Oke. Tapi kurang 2. Padahal loh kok kurang 2 gitu. Loh, Mbak Queen saya belum dapat. Itu kata Kunti gua, kata talent Kunti sama si Pocong. Loh, kan ini udah 10 boxes, 2-nya lagi kemana gitu kan. Lo nggak tahu Kak Queen tadi baginya gimana gitu. Kayak tadi gue udah pas ya ngasih, mungkin karena gue buru-buru kan, jadi gue nggak akan ngeh itu setan asli atau setan si talent kan. Gue masuk lagi, gue coba telusuri lagi mana nih yang tadi gue kasih. Ternyata tuh gue ngasih ke si Pocong dan si Kunti beneran, jadi harusnya gue piara 3 Kunti, jadi ada 4 Kunti sama 3, harusnya ada 3 Pocong, jadi ada 4 Pocong. Jadi yang 2 itu asli. Yang 2 itu asli. Dan mereka tuh baru mau makan, buru-buru gue ambil nasinya. Bukan jatah lu ya, punya lu ntar aja. Langsung gue bakarin menyan, langsung gue ambil nasinya, gue pulangin ke yang punya talent. Anjir. Sering kalau makan-makan kayak gitu. Anjir. Jadi lu harusnya ada 3 talent yang jadi kuntilanak, yang orang lu dan kuntilanak, ada 3 pocong yang dan pocong. Punya 3 kuntilanak, malah lebih. Gak taunya ada dong kuntilanak benerannya. Aslinya lebih ada. Dikasih nasi kotak makan lagi mereka, kurang ajar. Iya, jadi nasi kotak gitu kan. Itu gua taruh, itu kan makannya karena dia tuh gua kasih. Dia nggak mau ambil. Dia cuma diem aja, ya udah karena gua buru-buru gitu. Gua langsung taruh di bawah. Gua taruh bawah. Terus setelah si Dike di ruang Kunti nih, gue ke ruang Kunti sama ke ruang Pocong, bener aja dia diem, dia udah mulai mau hirup kan, buru-buru gue ambil, gue pasangin dupa, gue cabut, gue bilang ke talent yang nggak dapet nasi, ini nasi lu, nggak mau bekas setan, ketika itu baru, anjir, nggak bekas setan, bekas orang mau gue makan, nggak mau bekas setan, kagak, hilang. Gue beli baru, gue tadi salah beli. Anjir, alik. Tuh temennya Queen ya, yang pernah jadi kuntilanak tuh. Enggak, Queen gak beli baru, kok bohong dia. Dia tahu gue bohongin itu. Oh gitu. Astaga. Lu ada apa-apa hubungin gue. Astaga. Terus ada gitu, ada yang apa ya, wahana ini kan besar sekali ya, tergantung tema nih. Misalnya temanya rumah sakit, ya kita akan bentuk wahana yang benar-benar seperti rumah sakit. Dari masuk lo akan ketemu resepsionis, apa segala macam, itu ada, kita kayak bikin miniaturnya rumah sakit ya kan. Nah, itu antrian itu udah panjang banget. Pokoknya kita antrian tuh nggak panjang. Ada suatu malam itu, kayak itu malam Jumat, abis banget ajan maghrib. Nah pas ajan maghrib itu kita break kita tutup, tapi antrian tetap mengular. Tapi kita tuh akan menyediakan VIP, jadi mereka tuh nggak usah antri. Udah gitu ada nih nenek-nenek ya kan, nenek-nenek ini ke kasir, dia mau masuk, dia bayar, tapi dia maunya sendiri, dia nggak mau ditemenin. Kita was-was dong, namanya nenek-nenek takut jantungan atau apa, dia cuma pesan nggak usah ada yang dirubah, karena biasanya kita pakai HT kan. Nih ibu hamil pelan-pelan, kan ada yang ibu hamil ngidam pengen masuk rumah hantu kan, tuh ada ya, punya penyakit jantung, ada yang punya penyakit jantung kan sebenarnya nggak boleh masuk kan, kita nggak mau tanggung risiko. Nah makanya tapi dia tetap masuk, akhirnya kita handle ke dalam pelan-pelan aja. Nah ini nenek-nenek nih, dia tahu, akhirnya dia ngomong jangan ada yang dirubah apapun, dia bilang. Ya udah, dia bayar, dia berdiri sebentar, gak lama lepas maghrib, udah kita mulai lagi. Masuklah dia nih, tapi dia bener-bener gak mau temenin, maunya sendiri. Kita lihat CCTV dong, udah sampai mana nih nenek, ngerinya kepreset atau apa ya, kan namanya gelap rumah hantu. CCTV itu yang ngecek bukan gue lagi stay di depan, terus udah gitu, gue di HT, katanya gini, nenek-nenek ini nggak keluar-keluar, katanya gitu kan. Loh kemana? Coba cek CCTV. Kita cek CCTV, itu CCTV tuh nggak ada penampakan si nenek-nenek itu tuh nggak ada.
Maksudnya nggak ada Nenek-nenek kelihatan kayak nenek-nenek itu bayar VIP. VIP. Nah, Dan dia nggak mau. VIP itu jalan sendirian, nggak didampingin. Enggak, jadi sebenarnya kalau VIP itu kita bebas antri. Oke, bebas antri. Bebas antri, tapi memang ditemenin karena kalau kita masuk rumah hantu itu wajib ditemenin. Oke. Karena kan untuk penunjuk jalan. Ya. Nah dia sama sekali nggak mau ditemenin, dia tetap mau sendiri, dia kekeh maunya sendiri. Ya, kalau VIP itu berarti nggak ada pengunjung lain juga yang barengan sama dia? Nggak ada, kecuali memang VIP lain ada itu. Dia benar-benar mau sendiri. Dia kasih uangnya, dia antri masuk, terus sudah ada kali setengah jam kata gue kok pengunjung lain ini nggak disuruh masuk lagi. Gua hate, ada masalah di dalam. Iya Mbak Queen, si nenek-nenek itu nggak keluar dari pintu keluar. Gue tahu nenek-nenek, cuman karena gue nggak terlalu perhatikan dia, jadi gue lebih fokus ke pengunjung yang memanjang gitu kan. Jadi gue harus redain mereka dengan tampilan gue jadi hantu. Terus yaudah, gue tinggal depan, gue masuk, gue cek CCTV, itu benar-benar nggak ada, si nenek-nenek itu nggak ada. Kita cuma ngeliat talent kita mondar-mandir kayak siap menunggu pengunjung gitu, itu nggak ada. Nah, tapi di satu sisi di jam, kan gue tanya jam berapa dia masuk, abis maghrib, pokoknya pas banget maghrib itu kan jam 6 lewat dikit gitu kan. Gue mundurin ke waktu itu, ke jam 6 lewat dikit itu, semua talent yang di dalam rumah hantu itu mukanya ketakutan banget. Tapi kita nggak tahu nih yang bikin dia takut itu apa. Terpaksa kita break, akhirnya bilang dulu sebentar break, kita kumpulin talent, lampu dinyalain, sekalian nyari nenek-nenek itu. Jadi yang talent hantu kita taruh ke ruang meeting, yang penjaga pintu lain-lain suruh cari nenek-nenek itu. Nah terus pada bilang, akuin tadi tuh ada nenek-nenek, tapi tuh serem di tempat aku katanya. Mukanya berubah, terus pokoknya tiap dia mengunjungi si talent itu, dia tuh berubah bentuk, berubah wangi, berubah bau, macem-macem. Jadi misal lu lagi jaga di ruang mayat nih misalnya, lu jadi petugas jenazah nih. Nah, pas lewatin kamar jenazah, si nenek ini berubah jadi nenek biasa, nenek bayi gitu. Nah, ntar pas dia masuk ke daerah kuburan ini, daerah angker gitu misalnya, itu dia akan berubah bau, jelek, kayak gitu. Itu semua talent gue pucet. Iya, semua talent gue pucet. Akhirnya kita nggak bisa dong nunggu nenek-nenek sampai keluar ke pintu karena pengunjung udah makin banyak. Ya udahlah, show lagi aja. Ini nenek-nenek skip dulu, jangan sampai ada yang tahu kata gitu kan. Nanti heboh. Akhirnya si talent ini dikasih air biar mereka lebih fresh, biar nggak terlalu pucet gitu kan, biar kerja lebih enak. Udah dikasih air, kerja lagi. Akhirnya malam kita tutup jam 12, jam 1:30 kita cari lagi tuh nenek, nggak ada memang. Sampai CCTV. Nah, kasirnya itu kan juga peka kan, kasirnya peka, uang dari si nenek itu disingkirin, itu berubah jadi daun. Ya, dipisahin maksudnya, dan uang itu berubah jadi daun. Dia bilang, Mbak, mana uang si nenek itu gitu? Ini Queen nih, udah berubah katanya. Oh udah, fix. Dia berubah daun. Gue kira itu cuma di sinetron doang loh. Duit berubah jadi daun. Sampai tutup, sampai kita pindah, sampai kita rumah hantu nggak di situ lagi, wujud tuh nenek nggak ada. Setelah gue coba inget-inget muka tuh nenek gitu ya. Ini penunggu sini, penunggu rumah hantu itu, daerah situ, penunggu di situ. Ternyata itu adalah penunggu di daerah situ. Jadi dia mau tahu kan kayak apa sih nih, acara apa sih nih, rumah apa sih nih. Kepo. Lah, karena kan tingkat kekepoan mereka sangat tinggi sekali kan. Lah, dia berubah-berubah ke kan ya maksudnya ke setiap ruangan gitu loh. Wah, alik sih. Sampai terakhir itu kalau di wahana itu kayak ada pohon-pohon rimbun gitu. Itu pasti kita akan selipin pocong ya. Sampai si pocong pun lihat ada yang keluar. Pas mau dikagetin, bukannya si pocong yang ngagetin, tapi si pocong yang kaget. Kenapa? Karena dia bilang, apa ya lu? Gua nggak tahu Mbak, katanya gua nggak bisa.
gak bisa menjelaskan lah apa yang gue lihat, kayak buruk banget, buruk dia bilang gitu. Hancur, Kelakuan lu buruk hancur. sih lu, hancur dia, hancur. Oh, Itu kan udah jadi dari ruang pocong keluar itu nggak jauh. Pokoknya tapi kita tinggal buka. Tapi Itu talent pocong udah lu bisa itu keluar. ngelihat ada nenek-nenek tadi Iya. datang. Iya. Tapi Bahkan penjaga si pintu keluar nggak ngelihat orang nenek-nenek nggak ada. keluar. Bahkan Wah, si talent pocong itu pun ngelihat dia keluar dari tirai hitam itu. Tapi nggak ada di pintu keluar. Udahlah bilang, namanya kita di sini berbau hantu ya udahlah, wajar kalau emang kita datengin, kata si bos kan. Anjay. Kita show lagi, cuman ya nggak enaknya itu, jadi efeknya ke si talent yang ditampakin muka jelek, takut, sakit, gitu mereka. Itu kenapa bisa berubah-berubah di setiap ruangan itu ya, Queen? Kayaknya lebih ke dari dari apa ya, perbuatan mereka. Karena gue tahu perbuatan si talent itu gimana kan kalau selepas show. Jadi ya lebih ke amal baiknya lu sih kayaknya. Oh gitu. Jadi si nenek-nenek itu munculin sosok dirinya dia ke beberapa talent lo itu sesuai dengan amal ibadah dari talent lo itu. Amal baik. Iya, karena gue tahu si pocong ini kelakuannya seperti apa gitu kan, makanya dia sampai nggak bisa berkata-kata. Si nenek itu dapat wujud kayak apa ke dia tuh dia nggak bisa berkata-kata. Udah lalu tobat tuh, teguran ilahi gitu lah. Jadi temen lo yang pocong itu pun dia mendeskripsikannya beneran serem banget, serem gitu. Dia bener-bener nggak bisa, kayak menurut dia yang serem itu kan pocong ya. Pocong itu kan kalau udah yang benar-benar pocong banget kan dia akan ya hancur parah gitu kan, hitam, bau segala macem. Nah ini ngelebihin itu, dia bilang pokoknya parah lah mbak, gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Obat lo besoknya sakit ya. Astaga. Macem sih. Terus kalau ada setan anak kecil sama dia akan kalau dia ngeledekin, dia masuk sendiri, dia ngeledekin talent. Cuman talent gue bilang gue udah kayak tahu akan kedatangan anak kecil itu. Oh, elunya udah berasa akan setan anak kecil akan datang. Iya, karena gue lebih peka dengan hantu-hantu anak kecil dibandingin setan-setan yang udah ujur gitu ya. Iya. Gue lebih peka ke anak kecil. Makanya anak gue banyakan anak kecil kan, ya itu karena gue tahu nih kayak ada mau kedatangan. Gue bilang ke talent gue, nanti ada yang datang gak usah kaget. Wah. Apa aja, mereka anak baik, kalau bisa kasih permen. Dari mana mbak? Gitu kan. Ya, tapi itu gue nggak tahu, gue lupa dia datangnya jam berapa. Tapi talent gue udah bekalin permen. Jadi tiap si anak kecil itu masuk, kasih permen nih si talent gue atau teman-teman gue kasih permen, kasih lagi ke anak kecil itu anak kecil Cina, pakai baju Cina, terus poni ling-ling modelan gitu, terus ada kayak rambut panjang sedikit kayak anak-anak rambut, terus dia kayak cepol kuda gitu kiri kanan. Cepol kuda tapi ada kayak tangan gitu. Terus dia pakai tas kecil selempang kayak ya anak-anak Cina. Jadi permennya gue ngomong sama si talent gue atau temen gue, saat lu kasih permen, lu berdoa, gue bukan mengajarkan lu untuk sesat dengan si anak ini, karena anak ini akan mendoakan kembali apa yang lu inginkan, bilang. Tapi benar mereka pas ngasih permen mereka berucap nih, semoga bla 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 gitu, tolong bantu ya. Itu benar terjadi, misalnya ya si anak itu mendoakan, karena gue udah kenal anak itu, ya anak itu, kak tadi si kakak ini minta ini, ya udah tolong bantu doa, bilang sama Tuhan tolong dikabulin karena dia anak baik, dikabulin, ibunya sembuh, padahal udah berbulan-bulan sakit itu talent gue. Karena emang dia sayang sekali sama ibunya kan. Kalau talent ini kan dia rata-rata merantau kan, gak bisa pulang. Dia harus kerja di rumah hantu itu lama banget sesuai kontrak, jadi dia nggak akan bisa pulang selama ada show. 3 bulan, sebulan, minimal sebulan shownya tiap hari lagi. Pulang. Kalaupun dia off day pun dia cuma ada di kos-kosan doang, nggak akan kemana-mana kan. Ya paling seminggu off-nya berapa sih? Sehari paling kan? Sehari doang, itu pun kayak di hari Senin, hari Selasa, hari-hari
hari-hari biasa yang sepi. Pas dia ngasih permen, memang dia orangnya bukan percaya musik ya, enggak, gue tidak mengajarkan musik karena semua ini yang di belakang gue pun dia tuh berdoa, mereka punya Tuhan yang sama dengan kita ya kan. Nah jadi apa yang kita beri itu menurut dia hadiah ya kan. Nah sebagai ucapan terima kasih gue akan berdoa lebih kenceng lagi nih ke Tuhan supaya apa yang lo mau nih bisa tercapai, bisa terwujud. Setidaknya apa yang lo pengen ini ya adalah yang pencapaian gitu. Emaknya sih sampai si temen gue ngomong, ayo Kak Queen pengen lagi ketemu sama dia kalau dicari nggak akan ketemu. Alah. Tapi memang dia penunggu di daerah yang rumah hantu kita berdiri. Dia temennya si nenek. Nah, gue taunya tuh nenek itu ya dari si anak kecil. Oh nenek itu ya Kak, itu kan neneknya ini Kak suka marah, nanti baik, nanti marah. Aku suka dimarahin, namanya anak kecil kan celoteh terus. Oh iya betul. Temenan mereka, temenan. Jadi lu tahu si nenek itu ternyata beneran setan? Sosok dari ya, itu dari si anak kecil juga. Dari si anak kecil itu juga. Oh, alah. Macam-macam. Pokoknya apa ya, kalau dikisahkan di rumah hantu tuh banyak sekali, belum lagi benda-bendanya. Namanya rumah hantu kan pasti bertema, dan kita kebanyakan itu temanya itu rumah sakit. Nah, rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena rumah sakit itu kan banyak ya korban kan. Orang akan takut dengan rumah sakit. Makanya gue nggak tema rumah sakit. Iya. Oke, kita akan lanjut ke cerita tentang pengalaman Queen setting di rumah sakit di video berikutnya gimana. Ya. Enggak. Jadi teman-teman kalau mau dengar cerita lanjutannya, jadi jangan lupa di subscribe dulu channel ini, ditekan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Lanjutan Queen cerita pengalaman dia kerja di rumah hantu. Didatengin gak tuh? Orang kerja di rumah hantu, jadi hantu wahana, jadi hantu-hantuan gitu loh. Hantu beneran dateng. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama main-main ke rumah hantu. Teman-teman bisa share di kolom komentar atau DM ke akun Instagram indie.go.traveler ya teman-teman ya. Bisa nanti teman-teman share pengalaman horornya di situ. Nanti kita akan telepon, kita akan video call juga kayak gini dengan Queen pakai aplikasi Zoom. Kita bahas lagi pengalaman horor dari teman-teman. Kalau teman-teman punya pengalaman di pengalaman horor atau pengalaman juga mungkin di rumah hantu ya teman-teman ya. Tapi kita akan nanti lanjut lagi bahas sama Queen pengalaman dia bekerja di rumah hantu di video berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya dari indie.go.traveler ya. Dan juga teman-teman gue ajak juga untuk membantu kami untuk terus berkembang dan menyajikan konten-konten yang menarik buat kalian dengan berdonasi melalui Saweria, barcode ada di sebelah kanan. Kalian bisa scan barcode atau klik linknya di kolom deskripsi. Dengan teman-teman berdonasi ke indie.go.traveler, teman-teman membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan konten-konten yang menghibur buat kalian. Dan juga teman-teman kalau mau beli merchandise official dari indie.go.traveler, link Tokopedia-nya ada di deskripsi ya, di deskripsi. Silakan teman-teman klik merchandise official dari indie.go.traveler. Sekali lagi terima kasih kalian udah menonton video ini dari awal sampai akhir, tidak di skip. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga di share ke teman-teman. Sampai ketemu di next video. Dadah.